Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya EN Suhaina dengan NIM 2013600078, mahasiswi aktif jurusan Bahasa Sastra Arab semester 5C. Nah, saya akan membahas sejarah bahasa Arab dan macam-macam dialek dalam bahasa Arab. Kita sebagai mahasiswi bahasa Arab, kita harus mengetahui bahasa Arab lebih dalam. Kita harus mengetahui bagaimana sejarah bahasa Arab dan ada berapa macam dialek dalam bahasa Arab itu. Jadi, bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semit yang masih memelihara karakteristik dan sifat-sifat bahasa induknya. Bahasa Arab memiliki beberapa sifat yang berbeda dengan bahasa Semit lainnya. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku bangsa yang menggunakannya dan adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor ini mempengaruhi juga bahasa Arab, sehingga lahirlah beberapa dialek bahasa Arab. Ini dari satu sisi, akan tetapi dari sisi lain, bahasa Arab telah berkembang menjadi lingua franca di Jazirah Arab. Nah, untuk bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah adalah macam dari bahasa Arab. Bahasa Arab Amiyah, bahasa yang sering dipakai dalam sehari-hari, dalam hal umum atau masalah pribadi. Sedangkan bahasa Arab Fusha, bahasa yang dipergunakan oleh para penyair. Bahasa ini yang menjadi lingua franca dan hampir-hampir saja bebas dari dialek ahli bahasa, mengidentifikasikan bahasa dengan dialek Quraisy. Adapun nama-nama dialek dalam bahasa Arab yang dipakai suku-suku Arab. Nah, yang pertama itu istinto. Istinto itu membaca ain sukun dengan nun sukun apabila berdampingan dengan to. Nah, untuk contohnya itu kata a'to, artinya memberi. Dalam dialek ini dibaca dengan anto. Yang kedua, taltalah. Taltalah adalah gejala bahasa untuk mengkasrokan huruf mudhoro'ah. Contohnya, ana i'lamu, nahnu ni'lamu, anta ti'lamu. Nah, yang ketiga itu syansyanah. Istilah ini dinisbatkan kepada dialek Yaman. Syansyanah adalah fenomena pengganti kaf dengan shin. Dan untuk yang keempat itu tamtamaniyah. Nah, nama tamtamaniyah ini dinisbatkan kepada kabilah Toyi, Uz, dan kabilah-kabilah Himyar di bagian selatan Jazirah Arabia. Dan tamtamaniyah ini gejala mengganti lam ta'rif menjadi mim sukun. Untuk selanjutnya itu dialek aj-ajah. Aj-ajah ini mengganti ya bertasydid dengan jim. Contohnya al-asyi diganti menjadi al-asji, diganti ya menjadi jim. Selanjutnya lakhlakaniyah. Nah, dialek ini dimaksud dengan kekurangan fasihah dalam berbicara atau beratnya lidah untuk berbicara, lahan. Nah, selanjutnya ada watam. Watam ini dinisbatkan kepada kabilah di Yaman, maksudnya mengganti sin dengan ta. Nah, tadi watam, sekarang wakam. Wakam ini dirusbatkan kepada kabilah Rabi'ah, sebagian suku Kalb dan Bakar bin Wa'il. Wakam adalah membaca kasroh kaf yang ada pada domir mukhotibin atau kum apabila didahului dengan kasroh atau ya. Selain itu ada al-waham. Dialek ini dinisbatkan kepada suku Kalb. Yang dimaksud dengan waham adalah membaca kasroh ha yang ada pada domir ghaibin muttasil. Dan dialek-dialek yang timbul dari satu bahasa karena melalui proses dan pengaruh yang berbeda-beda, maka berakibat pula pada perbedaan dialek tersebut. Banyak faktor yang bisa menyebabkan suatu dialek berbeda dengan dialek lainnya. Nah, faktor-faktor itu yang menyebabkan perbedaan itu antara lain adalah lingkungan, jauhnya tempat tinggal, sarana-sarana kehidupan, perbedaan dunia yang dilihat, perbedaan cara memahami dan berbicara. Perbedaan-perbedaan dialek ini tampak juga pada aspek makna seperti yang terlihat dalam kata-kata sinonim atau antonim. Nah, untuk contohnya, perbedaan dialek dari segi makna ini terlihat dalam sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak memahami kata as-sakin yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, padahal maknanya sama dengan kata al-Madinah.
Nah, adapun fenomena perbedaan dialek dari aspek kaidah, yaitu dari segi pembentukan kata dan wazan-wazannya, terlihat dalam contoh-contoh berikut ini. Nah, mendomahkan ha pada kata ayyuha apabila tidak diikuti isim isyarah dalam dialek Bani As'ad seperti ayyuha annas. Nah, untuk yang kedua itu dikasrohkannya huruf-huruf awal fi'il mudhari dalam dialek Bahro seperti yadrib. Nah, untuk ketiga itu dimakrifatkan isimnya dan sifat dengan am sebagai ganti laisa min amir amsiyamu fi amsafir. Semisal mihmyar dialek dari alif lam dalam perbedaan bentuk jamak seperti jamak al-asir, tawanan. Bagi sebagian mereka adalah al-asri dan sebagian yang lainnya adalah asari. Yang kelima itu wakof dan hatanis dengan tak pada dialek himyar seperti hahadha ummah, ummatun menjadi ummah, menjadi memakai tak marbutoh. Nah, untuk selanjutnya itu itmam, diitmamkan dan naqas seperti membuang nun dari min huruf jar bagi Hasnya dan Jubaid apabila diikuti sukun dan membiarkannya bagi selainnya. Yang ketujuh itu diidghamkan atau meleburkan seperti membuka dua huruf yang semisal dalam fi'il mudhari yang dijazmkan dengan sukun ganda dan juga dalam fi'il amar. Nah, untuk yang kedelapan itu taroduf atau sinonim